Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep olahan coklat. Ini pecinta coklat merapat ya, karena ini serba coklat dan ini rasanya mirip brownies tapi dengan versi lain ya. Ini ada yang lembut, ada yang kriuk, ada yang legit. Pokoknya teman-teman tonton sampai selesai ya. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Langsung saja ke resep yang pertama. Akan membuat puding coklat mentega yang sangat lembut dan ini enak banget, hampir mirip brownies ya rasanya. Proses pembuatannya pun gampang banget ya. Langsung saja kita ini siapkan agar-agar bubuk plain, susu bubuk dan susu ya. Pertama kita campurkan dulu ini agar-agar bubuknya dengan coklat bubuk. Ini dicampur dulu seperti ini agar nantinya tidak bergerindil-gerindil ya. Ditambahkan susu sedikit demi sedikit agar mencegah timbul gerindil-gerindil dari coklat bubuk dan agar-agarnya ya. Ini sambil diaduk terus seperti ini. Kalau udah tercampur, udah agak tercampur, tidak ada gerindil-gerindilnya, baru kita masukkan susunya semuanya. Jadi pas awal kita buat dulu ya ini bahan yang kering ya, kayak sampai seperti pasta. Jadi agak padat. Nah baru kalau udah seperti ini tidak ada bubuk yang mengambang, baru boleh ditambahkan banyak susunya ya. Oh ya, ini susunya sebagian ya, sebagian dari total susu yang nanti kita akan pergunakan ya. Jadi diambil dulu, ini hanya untuk melarutkan coklat bubuk dan agar-agarnya saja. Ini dicampur seperti ini. Kalau sudah tercampur, ini disisihkan dulu, baru kita siapkan bahan yang lainnya. Ini ada susu yang sisa yang tadi ya, yang tadi ambil, lalu terigu, gula pasir dan mentega ya. Tak lupa ini coklat leleh ya, dark coklat atau DCC ya, dark cooking coklat. Jadi coklat yang coklat blok ya, yang bisa dilelehkan. Ini kita potong-potong dulu agar nanti lebih mudah ya melelehkannya. Dipotong-potong dulu sampai agak kecil aja ya. Bebas aja memotongnya karena ini akan dilelehkan. Jadi ini bahannya hampir mirip banget ya, sama dengan bahan untuk membuat brownies cake ya. Dan rasanya pun mirip ya, cuman tidak ada telurnya saja. Ini pertama kita lelehkan mentega atau margarin ya. Udah leleh seperti ini, baru kita tambahkan terigu, lalu diaduk dengan api sedang saja, cenderung kecil. Udah menggumpal seperti ini, baru kita tambahkan susunya sedikit demi sedikit. Ini kayak proses mau pembuatan itu ya, pembuatan sus ya. Sedikit demi sedikit. Ini fungsinya sedikit demi sedikit agar tidak ada yang menggerindil ya teman-teman. Diaduk sampai seperti pasta lagi ya nanti adonannya. Kalau udah tidak ada yang mengambang dan adonannya kental seperti pasta, terigu, mentega sama susunya udah tercampur seperti ini, baru kita boleh tambahkan
banyak ya susunya. Ini sambil terus diaduk. Api kompornya cukup api kompor sedang, jangan terlalu besar ya. Nanti ini dimasukkan gula pasir dan terus diaduk. Takutnya di bawahnya ada yang gosong ya, mengendap. Lalu kita tambahkan larutan coklat bubuk sama agar-agar yang tadi kita buat. Diaduk kembali, baru kita tambahkan coklat bloknya ya. Lalu kita aduk kembali sampai coklatnya meleleh dan semuanya tercampur rata seperti ini. Ini coklat bloknya kalau dipotong kecil-kecil jadi lebih mudah lelehnya ya, lebih mudah larutnya. Nah, sampai kental seperti ini. Sambil terus diaduk dan tunggu sampai mendidih ya atau matang. Sambil terus diaduk-aduk ya. Jangan sampai ada yang mengendap di bawah ya. Ini cocok sekali dijadikan untuk ide jualan, untuk isian snack box ya. Cara pembuatannya pun mudah dan gampang ya. Ini tidak perlu mixer, tidak perlu kukusan atau oven, tapi rasanya udah mirip banget sama kayak cake ya, kayak brownies gitu. Coklatnya ini benar-benar harum, kerasa ya. Ini terus diaduk ya teman-teman, sampai semuanya rata dan tidak ada yang mengendap di bawah. Kalau ada yang mengendap langsung saja agak keras ya diaduknya agar tidak gosong nantinya bawahnya. Seperti ini udah mulai agak mengendap ya di bawahnya tuh. Kita terus saja aduk sampai nanti meletup-letup gitu ya, sampai matang. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Dan mudah-mudahan video-video saya bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya, untuk ide jualan ataupun untuk membuat cemilan untuk keluarga tercinta. Ini cocok banget ya. Nah, ini udah mulai meletup ya, udah mulai mau matang seperti ini. Dan makin kesini adonannya akan semakin kental ya teman-teman, karena ada penambahan terigu juga, jadi ini lebih kental. Kita siapkan saja cupnya, ini buat isian snack box biar langsung ya. Ini prosesnya harus cepat ya, proses menuangkan adonannya atau mencetak adonan, karena ini akan cepat ngeset ya. Ada agar-agar dan ada terigu juga, jadi akan lebih cepat ngesetnya. Jadi harus kerja cepat ya kita. Dan ini maaf juga, ini belepotan ya kemana-mana, karena ini saya mau cepet-cepet, takut keburu ngeset. Dan ini anak-anak juga udah nungguin ya, saya mau berangkat. Jadi ini benar-benar rusuh ya kalau kata orang Sunda. Ini cepat-cepat. Ini untuk menutup tadi tidak rapihan, ditambahkan meses ya. Dan ini dicat dengan wadah yang agak besar agar bisa dipotong-potong ya. Kita keluarkan. Ini tidak butuh waktu lama untuk ngesetnya, apalagi kalau dimasukkan ke dalam kulkas, ini cepat banget ngesetnya. Dan ini hasilnya.
hasilnya juga jadi banyak ya, lumayan ya teman-teman. Kita coba potong. Ini lembut banget, lembut sekali ya ini. Dan ini hasilnya. Wah, dan ternyata ini masih ada meskipun tadi udah caranya seperti itu, masih ada yang menggumpal-gumpal ya ini terigu sama menteganya. Jadi ini tidak terlalu lembut ya, tapi tidak apa-apa, sebagai corak aja ya, biar kelihatannya lebih bagus juga. Ini kayak yang abstrak gitu ya, padahal tidak sengaja. Untuk resep yang kedua, kita akan membuat brownies cookies yang sangat renyah, dan ini awet tahan lama ya, karena benar-benar kering. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Ini kita potong-potong dulu coklat batang ya, atau DCC. Dipotong kecil-kecil ya, agar nanti lebih mudah melelehnya. Lalu ditambahkan dengan mentega atau margarin. Lalu kita tim di atas air yang sudah dididihkan sampai coklatnya meleleh ya, dan menteganya juga sampai meleleh, sambil diaduk-aduk seperti ini ya. Ini api kompornya dimatikan saja, tidak apa-apa. Nah, ini atau dengan api kecil ya, sampai meleleh seperti ini. Lalu kita siapkan bahan lainnya: gula halus, tepung terigu protein rendah, coklat bubuk, maizena, baking powder, dan telur. Kita campur dulu telur dengan gula halus ya teman-teman. Ini masukkan gula halusnya, lalu di mixer sampai tercampur rata ya. Ini dengan kecepatan rendah dulu, lalu ke tinggi. Tidak usah sampai mengembang ya teman-teman, cukup sampai tercampur rata saja. Jadi hasilnya nanti tidak terlalu melebar ya. Kalau terlalu mengembang nanti bisa melebar. Setelah ini tambahkan tepung terigu protein rendah, lalu maizena, lalu coklat bubuk. Untuk takarannya ada di kolom deskripsi ya teman-teman, dan tidak lupa baking powder ya. Ini kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata ya. Ini tidak perlu lama-lama, dengan whisk juga bisa ya kalau tidak ada mixer. Ditambahkan dengan coklat yang sudah kita tim tadi ya, dicampur seperti ini, dimasukkan ke dalam adonannya, lalu kita mixer lagi ya sampai tercampur rata. Ini mixernya dengan kecepatan sedang saja ya teman-teman. Ini setelah tercampur rata, kita matikan mixernya ini agar tidak nempel-nempel ya di garpu mixernya. Nah, seperti ini. Ini hasilnya masih lembek gitu ya, masih nempel ke tangan. Nah, seperti ini. Jadi kita diamkan dulu kurang lebih 30 menit atau lebih juga tidak apa-apa, sampai nanti tidak nempel ke tangan ya. Jadi agar mudah nanti untuk dibentuknya dan nanti tidak terlalu melebar juga. Kita siapkan loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking, lalu kita bentuk ya. Ini sebenarnya sesuai selera, kalau saya kecil-kecil aja menggunakan sendok takar seperti ini. Ini kurang lebih 4 gram ya dengan sendok takar ini. Nah, ini biar sama saja ya maksudnya. Kalau sudah benar-benar sama, jadi kita tidak usah menimbangnya ya. Langsung saja dengan sendok takar agar pengerjaannya lebih cepat ya, dan lebih mudah juga. Seperti ini, sudah di sendok takar, dibentuk bulat-bulat seperti ini ya, dan susun di atas loyang yang sudah dialasi kertas baking.
Bisa saja teman-teman menggunakan olesan mentega atau margarin ya, cuma nantinya agak susah ya pas ngeluarinnya. Kalau menggunakan kertas baking nanti pas melepasnya mudah sekali. Atau kalau tidak ada kertas baking, teman-teman bisa menggunakan kertas nasi ya. Saya dulu pernah mencobanya dan itu berhasil, sama saja seperti kita menggunakan kertas baking. Lalu kita taburi dengan parutan keju seperti ini. Ini sedikit saja dan nanti hasilnya ini akan agak melebar ya. Jadi kejunya akan merata ya. Tidak usah ditekan adonannya. Jadi biarkan bulat saja seperti ini. Lalu kita panggang ya ke dalam oven. Ini masih dengan oven tangkring. Simpan di bagian atas saja biar tidak terlalu cepat gosong gitu ya. Nah, ini kurang lebih 15 menit sampai 30 menit sesuai suhu oven dan kompor masing-masing ya, dengan api kecil ya. Dan ini setelah ditiriskan kita tinggal susun ke dalam toples. Gampang kan teman-teman? Dan ini rasanya enak banget, sama seperti brownies rasanya. Cuman ini kriuk-kriuk, crunchy, dan tentunya ini bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama ya daripada brownies. Ini bisa sebagai cemilan keluarga atau sebagai ide jualan juga, ini cocok banget ya. Ini tanpa pengawet tapi benar-benar bakal tahan lama ya, berbulan-bulan ini, asal disimpan ke dalam wadah yang tertutup rapat ya. Kalau bisa kedap udara agar tidak mudah melempem nantinya. Jangan lupa mencoba teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk resep yang ketiga, kita akan membuat biskuit kelapa coklat ya. Ini sangat enak sekali, anak-anak pasti suka. Ini berasa makan snack kemasan gitu ya. Dan tentunya ini lebih sehat karena kita bikin sendiri tanpa pengawetnya, tanpa ada pengawet dan zat-zat kimia lainnya. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Yang pertama kita haluskan biskuit. Ini bisa biskuit apa saja ya. Ini saya ada biskuit kelapa dan biskuit yang ini isi coklat ya. Jadi nantinya setelah di blender, nah seperti ini. Jadi agak ada warna coklat-coklat ya, karena tadi ada biskuit yang dalamnya coklat. Nah, ini setelah di blender kita campurkan dengan kelapa kering bubuk ya, seperti ini, kelapa bubuk kering. Ini bisa dipesan di online atau di toko-toko bahan kue ya. Kalau mau bikin sendiri boleh juga ya. Parut kelapa lalu nantinya di peras dan kelapanya disangrai ya. Jadi bisa kering seperti ini. Tapi untuk lebih mudah, lebih cepat juga, bisa menggunakan yang udah jadi seperti ini. Kita campur, setelah tercampur ditambahkan dengan kental manis. Jadi nggak pakai gula lagi ya, manisnya benar-benar udah dari kental manisnya. Kental manisnya menyesuaikan sampai adonannya bisa dibentuk ya teman-teman. Jadi ini cuma 3 bahan saja, tapi rasanya enak banget ya teman-teman. Apalagi buat anak-anak, jadi daripada beli permen di luar atau coklat ya gitu, mending kita bikin sendiri aja ya seperti ini. Nah, ini udah cukup ya, udah bisa dibentuk. Jadi kental manisnya udah cukup. Ini kita ratakan, dicampur sampai semuanya rata. Lalu ini udah siap untuk dibentuk. Dibentuk sesuai dengan selera masing-masing ya. Ini bisa dengan dicetak dengan cup plastik seperti ini ya.
Ini boleh juga untuk jualan atau untuk isian snack box juga bisa ya. Kalau untuk jualan ini dibentuk seperti ini, dimasukkan ke dalam cup plastik yang mau nantinya kita jual, bisa banget ya teman-teman. Nah seperti ini biar lebih sama seragam, bisa ditimbang juga ya teman-teman. Nah ini tidak nempel ya teman-teman, tuh ini gampang sekali membukanya, tidak nempel di plastiknya ya, seperti ini. Nah bisa dengan bentuk seperti ini, tapi ini saya bikin untuk anak-anak ya, jadi buatnya yang lebih kecilan saja ya, biar cepat juga. Saya buatnya seperti ini, diratakan dulu seperti ini, baru kita potong-potong biar lebih cepat juga ya pengerjaannya, dan nantinya hasilnya lebih kecil ya, jadi tinggal sekali hap gitu ya sama anak-anak, nggak kotor ke mana-mana ya nantinya. Nah ini saya bagi 4, lalu pipihkan lagi seperti ini ya agar mudah membaginya. Lalu ini kita bagi menjadi 6 bagian ya, jadi dibagi 2 dulu seperti ini, dan perbagiannya kita bagi 3, jadi hasilnya 6 ya. Ini hasilnya banyak sekali ya kalau kecil-kecil seperti ini. Nah ini seperti ini, bisa bentuk kotak atau bentuk persegi panjang ya, menyesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau saya ini bentuknya seperti ini, persegi panjang, biar mudah ya memakannya, tinggal sekali hap atau sekali gigit ya, 2 kali hap gitu ya, sekali gigit. Ini gak cocok banget ya. Ini lakukan sampai semuanya selesai ya, mudah sekali, ini gampang banget. Anak-anak juga kalau disuruh pasti bakalan bisa ya, seperti ini. Jadi teman-teman harus pandai-pandai berkreasi ya, menemukan menu-menu baru ya, biar tidak bosan, apalagi kalau untuk jualan. Jadi tidak sama dengan orang lain, kita harus banyak berkreasi ya. Begitu pula untuk anak-anak ya, agar anak-anak cemilannya tidak bosan. Untuk ide bekal juga ini bagus banget ya. Ini teman-teman anak-anak suka banget dan menyarankan agar jualan aja katanya ya. Nah sudah selesai seperti ini, kita masukkan ke dalam lemari pendingin ya, agar lebih gampang nanti untuk mencelupkannya. Nah sambil menunggu dingin, kita siapkan untuk bahan celupannya. Ini cukup dengan coklat blok seperti ini, kita potong-potong dulu ya sebelum ditim, agar lebih mudah melarutnya ya, mencairnya maksudnya. Nah seperti ini. Boleh juga teman-teman menggunakan coklat blok yang putih dan dikasih warna ya, biar lebih beragam, biar lebih menarik juga buat anak-anak. Bisa sebebas-bebasnya ya berkreasi ya teman-teman, apalagi kalau untuk ide bekal anak ya. Nah ini setelah dipotong-potong seperti ini, kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita tim. Jadi di bawahnya menggunakan air yang panas ya. Ini boleh juga ditambahkan dengan minyak ya, agar lebih tidak terlalu kental gitu ya, lebih ekonomis. Tapi kalau mau untuk anak-anak seperti ini saja tidak apa-apa ya. Ini jadi lapisan coklatnya lebih tebal ya kalau tidak memakai minyak. Tapi kalau untuk jualan agar lebih ekonomis bisa ditambahkan minyak. Jadi nanti coklat yang menempelnya tidak terlalu banyak ya. Jadi bisa digunakan untuk banyak ya, lebih cair coklatnya. Nah ini seperti ini dicelupkan. Ini adonan kelapanya dingin ya, jadi
harus cepat-cepat juga ya, biar nantinya keburu beku. Nah, boleh setelah dicelupnya disusun di atas plastik ya, atau di atas alas adonan, alas silikon seperti ini juga tidak apa-apa. Yang penting nanti pas udah bekunya gampang ya untuk melepaskannya. Jadi boleh di plastik kalau tidak ada alas silikon seperti ini. Kalau ada alas silikon seperti ini lebih gampang juga ya teman-teman. Nah, ini gampang banget kan bikinnya. Ini sambil berkreasi sama anak, bikin-bikin sama anak, ini cocok banget ya teman-teman. Nah, ini di hasilnya setelah beberapa menit. Ini udah coklatnya udah mengeras, udah membeku ya. Ini tinggal kita susun ke dalam wadah dan ditutup, jadi di wadah kedap udara ya, dan bisa disimpan di dalam lemari es biar lebih awet, tahan lama ya. Jadi sebagai stok juga bisa, atau langsung dikonsumsi seperti ini boleh banget ya, enak. Dalam kondisi dingin lebih enak lagi. Selamat mencoba ya teman-teman. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak udah menonton selama ini ya. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman. Dan mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau apa gitu ya yang tidak sesuai, karena saya masih pemula juga. Nah, ini kita buka dalamannya seperti apa ya. Ini enak banget, legit tapi tidak kemanisan juga ya. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.